peserta seminar masih semangat? Masih. Ya, kita lanjutkan pada pemaparan sesi kedua. Jadi, materi yang kedua akan disampaikan oleh Dr. Hewan Niwayan Listiawati Palgunadi MSI, di mana beliau merupakan seorang penyuluh pertanian yang bekerja di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali. Beliau juga sudah sangat banyak sekali pengalaman di bidang kesejahteraan hewan, salah satunya mengenai fasilitator kesejahteraan hewan dalam budidaya ternak atau farm animal welfare. Kemudian yang kedua ada fasilitator kesejahteraan hewan di rumah potong hewan. Baik, sekian CV yang dapat saya sampaikan. Jadi untuk mempersingkat waktu saya izinkan ke dokter. Mungkin dokter punya waktu kurang lebih 55 menit. Silakan dok. Terima kasih untuk waktunya. Saya boleh izin berdiri di situ ya. Soalnya pendek toh, walaupun di panggung nggak kelihatan dari belakang. Terima kasih. Baik, nama sudah diperkenalkan. Terus kemudian sedikit sebetulnya kesejahteraan hewan itu kalau di Bali ini sudah diketahui, sudah diterapkan oleh leluhur kita. Ya, waktu saya kecil, nenek saya juga beternak karena saya berasal dari keluarga petani juga sebetulnya. Di situ cara memberikan pakan, cara membuatkan tempat dia itu namanya kandang. Bahkan di Bali itu ada namanya tumpek kandang, ya kan? Di Uku Uye, jadi tumpek Uye. Ya, itu salah satu, kalau waktu itu saya nggak tahu namanya itu animal welfare gitu ya, tetapi pakan pun waktu itu pakan untuk babi itu digodok, namanya dirirun. Ada ya, ini banyak yang dari mana nih peserta ini? Tapi nggak apa-apa, kita belajar sama-sama. Dirirun itu artinya ada tungku di sini untuk masak, ini apinya bisa ke sana sehingga tidak ada yang namanya ASF dan lain-lain. Nah, itu termasuk animal welfare. Cuma saya itu mengetahui istilah kesejahteraan hewan dan animal welfare itu baru-baru aja, baru tahun 2003. Ketika itu ada training pelatihan kesejahteraan hewan. Itu trainernya itu dari Bristol University, namanya Paul Whittington, dan difasilitasi oleh Yayasan Yudhistira. Baru saya tahu, oh ini namanya animal welfare gitu. Padahal kita sudah menerapkan ya, cuma belakangan itu memang tidak ditaati lagi, ya kan? Nggak ada yang peduli lagi ada tumpek kandang, tumpek uye, karena perkembangan zaman gitu. Itu yang saya alami. Nah, apa sekarang yang zaman sekarang ini kayak apa gitu ya? Betul tadi sudah disinggung, animal welfare itu banyak sekali memberikan kesejahteraan pada manusia. Kita mensejahterakan hewan itu untuk manusia. Egois sekali manusianya, seolah-olah berbuat baik pada hewan, padahal motivasinya itu untuk dirinya sendiri. Tapi nggak apa-apa, kita memang makhluk egois, nggak masalah gitu ya. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, yuk kita brainstorming dulu ya. Siapa yang mau apa bedanya binatang, hewan, ternak, dan satwa? Ayo siapa? Berani-beranian aja. Karena kita itu salah nggak ada masalah. Salah nanti kita perbaiki sama-sama. Dan saya janji nggak akan saya laporkan kepada Komnas HAM Hewan. Ayo siapa mau? Oh iya, mari. Kenalin ya namanya ya. Permisi, perkenalkan nama saya Gabriel. Mungkin dari sini mungkin bisa untuk binatang ini menurut saya hewan yang memang liar. Nah, kalau hewan ini contohnya mungkin seperti pet, anjing, kucing dan lain-lainnya yang lebih dekat ke kita. Untuk ternak ini tadi sudah disinggung juga di awal. Ternak ini contohnya seperti ayam yang bisa dimanfaatkan untuk kita makan. Nah, untuk satwa ini sendiri menurut saya salah satu hewan yang dilindungi. Boleh tepuk tangan dong.
ini pesertanya kayaknya welfare semua ya, nggak ada memperhatikan dengan baik termasuk welfare loh dokter Karang ya. Itu tadi nggak ada yang meleset apa yang. Oke, terima kasih banyak. Mari kita lanjutkan satu lagi. Ya, ini dia ya, ini sudah tadi ya. Jadi binatang itu prinsipnya makhluk bernyawa, ya kan? Beda loh penanganannya, nggak ada padi welfare gitu, nggak ada. Adanya kan yang ini ya, makhluk bernyawa. Terus kemudian dia tuh bergerak, betul nggak? Coba cek, ada yang diam aja gitu nggak kan? Apapun yang namanya hewan itu bergerak ya. Terus kemudian bereaksi terhadap rangsangan. Artinya hewan juga punya rasa sakit, hewan juga punya rasa lapar gitu kan. Dan berikutnya dia perlu makan. Wah Pak, saya bilangnya nggak butuh makan Pak, perlu makan. Kayaknya yang ketawa tahu tuh arahnya kemana. Oke, jadi makanan organik dan dia berproduksi, berproduksi. Kita begitu nggak? Manusia begitu nggak? Nah, kalau gitu kita hewan. Apa bedanya hewan dengan orang? Tadi sebelah sini, sekarang sebelah sini. Ayo. Mau? Coba. Salah nggak apa-apa, tenang aja. Kalau manusia dilebihi dengan akal. Ya betul. Ayo tepuk tangan lagi. Terima kasih. Lanjutin. Nah ini dia. Manusia itu tadi ada dengan akal budi. Ini yang membedakan. Kalau manusia nggak sampai memanfaatkan akal budi, ya udah sama aja dengan yang tadi. Gitu ya. Nah, jadi akal budi itu apaan sih? Nah, manusia itu bisa menilai sesuatu masuk akal, ada berpikir, cari metode terbaik dan lain-lain gitu ya. Dan ini dimiliki oleh semua orang, bisa menganalisis gitu ya. Dan artinya apa? Manusia itu superior daripada hewan. Siapa yang nggak merasa superior? Angkat tangan, saya kasih hadiah. Nggak ada. Oke, baik lanjut mari. Nah ini dia, tadi sudah disampaikan oleh Dek Gabriel ya, bahwa ada hewan itu ada yang buas. Ini ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi ada namanya buas itu binatang liar, biasanya memusuhi manusia. Kenapa manusia dimusuhi? Habis habitatnya diambil, diburu, berarti manusia lagi loh ya. Ini saya mengarahkan bahwa manusia itu wajib nanti menyediakan fasilitas welfare gitu ya. Kemudian kalau yang dipiara, seperti tadi udah dibilang ya, kayak pet animal dan berikutnya ternak. Jadi antara hewan peliharaan, hewan buas, liar ya, kemudian peliharaan dan ternak. Selama ini yang kita tahu di lapangan bahwa welfare itu lebih banyak pada binatang peliharaan, ya kan? Kan kalau misalnya anjing pemeliharaan kesayangan atau binatang kesayangan dibiarkan lama di mobil, kasihan, terus ada undang-undangnya, mari kita laporkan. Bahkan ada yang mungkin di Inggris ya Kak ya, yang hewan yang ditaruh ditinggal belanja dibiarkan di mobil, terus ada yang melaporkan, ada undang-undangnya dan diadili kan gitu. Kita enggak loh, kita belum. Ya, artinya kita masih punya PR. Terus yang berikutnya, ternak itu selama ini belum ada itu. SOP-nya ada, cuma nggak ada yang peduli. Tapi sekarang saya bersyukur ada yang peduli animal welfare sampai ini. Jadi atas nama ternak saya mengucapkan terima kasih. Sudah ada animal welfare. Lanjut. Ya ngiri loh saya, bener ya. Terus karena penyuluh pertanian di pertanian itu berkecimpung di ternak lebih banyak ya. Kalau dokter hewan praktek biasanya di pet animal gitu ya, tapi banyak juga sekarang dokter hewan itu ada di farm animal gitu. Nah ini namanya satwa atau binatang. Kita lanjut lagi. Nah ini namanya ternak yang dicari produksinya. Ya begitu itu nasibnya gitu kan. Ya lanjut lagi biar nggak sedih nanti ya. Terus kemudian yang perlu kita sekarang pegang adalah ternak itu sendiri. Definisinya sudah dan itu ada pada undang-undang, regulasinya ada. Jadi ternak itu definisinya hewan dipelihara, diambil produksinya, jasanya dan lain-lain. Karena ada loh sapi itu diternakan cuma dipelihara cuma untuk angkut barang, jasanya untuk gerobak, itu juga termasuk ternak gitu. Nah kita lanjutkan lagi. Nah
sekarang ini yang mari kita kupas satu persatu, bahwa dipelihara oleh manusia ya untuk memperoleh produksi, menghasilkan pendapatan, meningkatkan pendapatan, jadi untuk ekonomi hidup. Yang kedua, produksinya itu mesti baik. Kalau nggak baik, rugi, orangnya marah-marah kalau rugi kan. Yang berikutnya, ini dia. Jadi kalau misalnya ternak itu produksinya baik, tadi sudah disampaikan, mesti hidupnya itu sejahtera. Nah, keserawan ternak itu akhirnya tergantung sekali pada manusia. Manusia superior ya, tadi kita sudah bilang manusia superior sekali. Oleh sebab itu, penting sekali si manusia ini memahami dan menerapkan kesejahteraan hewan. Ini poinnya. Ya, jadi kita nggak cuma mendengar sekarang. Harapan saya nanti menerapkan. Ya, dimulai dari anjingnya dulu lah, kucingnya dulu. Habis itu jangan gitu. Kalau makan atau belanja, mari kita cek dulu produknya itu. Itu bisa loh kita tahu bahwa apakah itu diperlakukan secara welfare apa enggak. Gitu ya. Sekarang mungkin yang kos, yang nggak usah kos deh, saya aja suka belanja kan. Itu dari ini, wah dagingnya gitu. Tapi kalau dimasak, kadang-kadang kita udah nggak lihat ya. Tiba-tiba, pokoknya enak sikat saja gitu ya. Padahal itu ada memar dikit, kadang-kadang saya masih lihat, jangankan jauh-jauh untuk itu ya. Kampung Jawa Pak, itu tiap sore saya lewat. Itu kalau ngambil ayam, mau dimasukin itu dilempar. Nah itu kalau buk, gitu ayamnya, itu sudah memar, itu sudah nggak welfare. Tapi pernah ketika itu berhenti di sana, ternyata kalah saya. Kalah, iya. Apa urusan ibu? Nanti saya ceritakan lagi apa urusan ibu, itu penting banget, yuk. Jadi tujuannya sekarang ini yang saya harapkan, yang kami harapkan semua adalah kita informasi ini harus diserap betul. Ya, terus kemudian harapannya itu nanti supaya dipahami betul, kemudian diaplikasikan untuk mendapatkan kalau di bidang ternak produksi yang bagus. Gitu ya. Ada kalau istilahnya di peternakan itu asuh daging atau produk pangan asal hewan itu harus memenuhi kriteria aman, sehat, utuh, nggak compang-camping, nggak memar gitu ya. Satu lagi yang berhubungan dengan rumah potong, penyembelihan, dan juga itu disyaratkan juga oleh undang-undang veteriner, undang-undang masyarakat veteriner, itulah penyembelihan yang sebetulnya penyembelihan itu welfare, tapi diberikan penyembelihan halal karena itu sejalan dengan mayoritas konsumen di Indonesia, gitu ya. Oke, baik, mari kita lanjut lagi. Nah, sekarang mari kita lihat apakah ya sih manfaatnya welfare itu cuma untuk ternak atau hewan? Sebetulnya animal welfare pun ada dua manfaatnya. Yang pertama itu adalah manfaatnya buat orang, bukan produksinya dulu. Welfare-nya itu dulu manfaatnya buat orang. Kemudian welfare-nya untuk ternaknya sendiri. Lanjut. Nah, ini manfaatnya buat orang nih ya. Ayo kita pikirkan sama-sama. Kalau nggak setuju, langsung saja protes, nggak masalah ya. Itu kalau pada orang, itu meningkatkan kasih sayang. Kasih sayang di sana, tapi kasih sayang loh ya. Untung nggak ada yang protes gitu ya. Itu pada manusia itu untuk meminimalkan kekejaman terhadap hewan. Orang tuh kejam ya sama hewan. Iya, kelihatannya enggak. Tapi nanti kita pelajari kejam kali gitu ya. Jadi itu sebetulnya untuk manusianya itu tuh bikin kita tuh lebih manusiawi. Ya kan, manusia itu kan diciptakan penuh kasih sayang loh. Akal tadi itu, akal budi gitu. Sekarang banyak yang tidak mengekspresikan akal budinya, makanya kejam. Jadi animal welfare ini gunanya ini. Yang kedua itu adalah manfaatnya lagi meningkatkan keselamatan kerja, memudahkan kerja yang melibatkan hewan. Karena dengan kasih sayang, dengan penanganan yang dengan hati, itu hewan jadi tenang gitu. Nah ini sangat kelihatan di RPH, di pasar hewan seperti itu.
Nanti boleh nih jadi penelitian gitu ya, bikin aja kuesionernya gitu. Lanjut. Nah sekarang untuk ternaknya, sudah berkali-kali tadi ya, untuk menghasilkan bahan produksi yang berkualitas sehingga menguntungkan. Contohnya tadi sudah dibilang, kalau ternaknya itu stres berkepanjangan, menderita berkepanjangan, hasilnya nggak bagus gitu. Lanjut yuk. Nah ini yang kedua, meningkatkan harga jual. Siapa lagi yang untung? Orang lagi gitu kan ya. Hasil utama ternak itu adalah daging, telur, dan susu, dan hasil ikutan berupa kulit dan lainnya. Kalau dia nggak welfare, kayak di kebanting, bagaimana? Kulitnya nggak laku, kulitnya memar gitu kan. Nah itu nggak bagus. Lanjut. Nah kemudian rumusan masalahnya ini ya. Jadi kalau kita simpulkan bahwa dengan welfare, dengan kesejahteraan hewan, maka akan memberikan yang baik, produk yang baik. Itu aja sebetulnya kalau di dunia peternakan. Otaknya tuh produksi, penghasilan, keuntungan gitu aja terus. Lanjut. Terus kemudian konsepnya sudah ya. Ini tadi sudah, mari kita lewati. Ini juga sudah tadi indikator. Jadi kalau di lapangan kita itu menggunakan indikator. Indikator di sini itu kita lihat, loh kok kurus? Berarti nggak welfare, Bang. Bagaimana kok kasih makan? Kan gitu. Itu indikatornya ada di sini. Lanjut. Nah ini sekarang, mari kita lebih cepat di sini bahwa pengaruh kesejahteraan hewan dengan produksi ternak ya. Bebas dari lapar dan haus, butuh makan. Perlu Pak, perlu makan. Perlu makan itu gimana? Hewan itu akan tumbuh dan berproduksi dengan baik. Pada hewan itu kalau ruminansia besar itu istilahnya BCS-nya itu lebih besar dari 4. BCS itu body condition score. Ya, nanti dilihat di Google yang 1 gimana, 2 gimana. Kalau 4 itu yang sedang-sedang saja dan itu bagus untuk produksi. Ya, dan kalau misalnya untuk penggemukan dia tidak boleh di bawah itu. Kalau di bawah itu hewannya kesian. Di lapangan banyak ada kelompok-kelompok simantri, sistem pertanian terintegrasi, banyak sekali di bawah BCS-nya itu di bawah 4. Karena apa? Orangnya nggak ngerti welfare. Dikasih makannya sampun bukan rumput. Oke lanjut. Sebentar. Terus kemudian bebas dari ketidaknyamannya. Hewannya harus nyaman ya. Terus kemudian yang kedua tadi kan, terus bebas dari rasa sakit. Enggak cuma penyakit, perlakuan yang menyakitkan juga harus diperhitungkan di sini. Nah ini kalau misalnya dia bebas 2 poin itu, berarti hewannya itu sehat secara fisik dan mental. Loh, kok hewan kok pakai mental? Iya, kalau dia stres itu dia nggak berproduksi dengan baik. Misalnya sedih gitu ya. Ada contoh nih waktu itu. Ada ya, dulu saya suka coba-coba karena petaninya mau. Sekarang petaninya pengen uang tinggi, nggak mau coba-coba. Sementara saya udah nggak punya dana untuk membiayai dia itu ya. Dulu tuh ada namanya kereman. Kereman itu ada yang punya prinsip dia harus makan terus. Jadi dikasih cuma setengah meter ke sini, setengah meter ke sini. Dia cuma disuruh lihat kepada makan. Gini terus. Saya datang, dia cuma bisa melirik loh. Gitu. Jadi dia nggak begitu. Ada pernah terjadi seperti itu, tapi kami bertengkar juga. Tapi sekarang baik-baik. Tapi ada juga sama-sama kereman, disesuaikan masih bisa bangun dan tidur nih. Ternyata ditimbang beratnya lebih besar. Itu nggak cuma 1 sapi, kami pakai banyak sapi. Jadi beratnya itu rata-rata lebih besar yang ini. Jadi secara mental dia happy, makannya nggak usah dipaksa. Kalau happy kan makan sendiri. Coba di sini kalau mau ujian stres, enak kita makannya? Enggak kan? Dia juga kalau sapi itu misalnya atau kambing stres, dia nggak enak makannya gitu ya. Jadi perlakuan itu juga. Yang berikutnya bebas mengekspresikan normal, kemudian bebas rasa takut yang tadi itu ya, itu produksinya akan berkualitas baik. Baik itu bibit maupun itu bibit ternak maupun dagingnya. Bahan pangan asal hewan. Jadi BPH itu bahan pangan hewani gitu ya. Baik itu bahan pangan hewani maupun bibit. Karena di peternakan itu ada panennya itu bibit berupa hidup, ada juga berupa mati. Lanjut. Nah, ini gambaran saja. Ya, ini di RPH ini saya dapat fotonya waktu training zaman dulu itu.
yang animal welfare karena saya lebih banyak di rumah potong, karena kenyataannya di dinas itu, di lapangan itu yang paling tidak welfare itu ketika mau dipotong, karena mindsetnya mereka kan ntar lagi mau mati, biarin aja, bila perlu tuh giringnya aja pakai gini gitu. Ya mohon maaf ini. Jadi inilah, dan ini kayaknya dokter Sasa terlibat ini ya, apa namanya, animal apa gitu ya. Lanjut. Ini dia. Ini sebetulnya patokan kita beternak di lapangan yang saya suluhkan dari dulu. Ini juga rekomendasi dari Direktorat Jenderal Peternakan zaman dulu, yang zaman sekarang belum terbit lagi. Jadi saya pakai ini. Jadi orang-orang beternak itu, ini namanya sabta usaha. Sabta usaha itu namanya memilih bibit. Memilih bibitnya harus bagus. Di situ juga ada welfare yang berlaku di sana. Bagaimana sih kita memilih bibit? Kemudian ada menyediakan pakan, ini vital banget. Terus kemudian ada penyediaan kandang, merawat kesehatan hewan, mengatur reproduksi, kemudian panen, penanganan pasca panen, ya, dan pasar. Kita sampai ke beringkit mengawal, sebetulnya begitu. Mari Mbak lanjut. Nah ini dia per unsur. Misalnya ya, unsur sabta usaha yang menyediakan kandang, yang bibit saya nggak usah ini kan, karena bibit ya tinggal lihat aja gitu. Cuma caranya ngukur nanti, jangan semena-mena gitu loh. Ya diperlakukan kayak. Nah kandang, ini ada kandang itu harus sesuai ukuran, sesuai dengan hewannya. Kemudian hewan itu berbaring dan bisa berdiri lagi. Prinsipnya bersih, kering, hangat. Tentu saja di situ akan menyangkut ventilasi dan lain-lain. Nah, ini ada yang sebelah kiri kita itu kandang sapi yang ada di Bangli, dan dia sudah menurut saya welfare gitu ya. Karena nyamannya orang sama kita itu berbeda. Orang sama kita, orang sama hewan itu berbeda. Yang sebelah sana itu juga sudah mulai disekat-sekat gitu ya. Disekat-sekat, tetapi ukurannya sudah dibesarkan sesuai dengan besarnya hewan. Nah, fasilitator yang dulu mengajari saya animal welfare memang susah untuk kita itu saklek seperti itu. Makanya ada istilah best practice. Itu kalau di lapangan tuh the best practice gitu. Jadi contohnya juga kandang ini gitu. Mungkin yang paling ideal ya dia itu harus berupa range, ya kan? Tetapi ya nggak mungkin kita punya range. Petani di Bali loh rata-rata punya lahan cuma seperempat hektar 25 are gitu kan ya sudah begitu saja. Lanjut mari. Nah ini dia kandang untuk ayam gitu kan, segini aja kita bisanya. Ini juga ada, jadi yang ini ada populasinya seberapa, itu mesti ada. Yang sebelah sana ayam itu mesti ada pangkringan sama tempat untuk mekipu. Mekipu tuh mandi debu gitu ya. Nanti bikinin lagu ya mandi debu. Karena sudah ada mandi madu lagunya. Nanti kita bikin mandi debu gitu ya. Nah, mengajak begini amat susah gitu ya. Nah, itu saya punya 5 peternak ayam. 1 aja yang masih setia gitu di Abian Semal. Nanti coba lain kali boleh main. Namanya di Abian Semal, itu dia bikin kandang. Kemudian 1 blok itu dikasih berapa ekor, terus ada pangkringannya gitu. Iya, dan sampai sekarang dia menyediakan ayam untuk upacara. Jadi kalau mau mencaru dan lain-lain, kesana saja dapat semuanya gitu, ukurannya juga ada. Ternyata, dan dia sudah merasakan tentang welfare untuk kandang ayamnya gitu. Yang gitu nggak banyak gitu ya, itu tantangan. Mari kita lanjutkan. Nah, ini juga yang sudah melakukan dan kita merekomendasikan sebenarnya kandang jaring ya. Ini kandang semi jaring. Dia seolah-olah di satu tempat gitu kita pageri. Pagernya tuh nggak selalu harus jaring mahal. Bisa saja dari tanaman yang bisa juga nanti dijadikan pakan oleh hewannya. Mari kita lanjut. Nah, ini sekarang penyediaan pakan. Ini tantangannya banyak. Jadi pakannya itu harus sesuai dengan jenis hewannya. Tadi udah dibilang, kalau ruminansia itu harus dia itu mempunyai pakan yang bisa dicerna, dikunyah-kunyah ulang begitu. Sebetulnya diberikan, ada loh yang memberikan tuh cuma
cairan dia gitu. Menurut saya dia terpaksa aja makan hewannya itu karena lapar. Jadi karena kan hewan tidak punya akal. Kalau kita kan masih milih, ini nggak enak, aku pindahkan ke restoran ini atau Gojek mesen yang ini kan begitu. Hewan enggak, asal dia lapar apa aja dia makan, kesian kan. Manusianya ini terus pernah saya tanya, kenapa kok ini yang dikasih? Ini kan gini, ya Bu cepat besar gitu. Walah, belum lagi yang dipaksa nyombor gitu kan. Nah, itu tuh masih ada sekarang. Tantangan ya buat kita semua. Nah, sebetulnya untuk ruminansia tuh perlu ini gitu loh. Perlu pakan yang berserat. Kalau untuk monogastrik lain lagi. Untuk babi itu memang harus pakan yang seratnya lebih rendah. Untuk ayam lain lagi, dia harus berupa granul biji-bijian kan gitu. Itu sesuai dengan anatomi alat cernaknya dia gitu. Kalau untuk babi sih boleh-boleh aja semua, asal nggak dikasih tulang. Iya kan? Iya. Jadi dia monogastrik. Untuk ikan beda lagi gitu sebetulnya. Tapi kadang-kadang orang itu memberikan entah itu sapi, entah itu kambing, entah itu babi loh pernah dikasih pakan rumput raja yang digiling. Saya rasa itu berat untuk dia ya gitu. Jadi ini yang kita sering. Ini salah satu bahan penyuluhan saya setiap kali ke lapangan. Mari kita lanjutkan. Nah, ini tadi merawat kesehatan. Saya pikir di sini sebagian besar sudah tahu. Yang penting itu adalah biosecurity. Biosecurity itu pencegahan, tadi juga sudah disinggung ya sama Dokter Karang. Terus kemudian mesti ada karantina. Karantina tuh bukan kantor karantina itu maksudnya. Maksudnya begitu kita beli, kemudian kita isolasi kita pisahkan dulu, itu termasuk tindakan karantina supaya seandainya dia mempunyai penyakit tidak menulari ke semua. Terus kemudian isolasi, sakit pisahkan, bukan diasingkan, dipisahkan supaya mudah memberikan pengobatan dan juga supaya tidak menulari yang lain gitu ya. Terus kemudian pengobatannya ini loh yang sekarang menjadi masalah. Banyak orang pinter buka di YouTube, ditunggu dulu sampai parah baru ke dokter hewan. Tapi sementara ini dia coba-coba macam-macam, apa aja diberikan, sehingga dokter hewan itu begini banyak akan dibawa ke dokter hewan cek mati gitu misalnya ya. Kenapa? Saya sering komplain, iya dibawanya udah mele, sudah mau mati baru ke dokter hewan gitu ya. Banyak sekarang. Terus pengobatan di sini banyak juga dilakukan peternak itu nggak sesuai dengan dosis dan ini. Saya pikir itu juga nggak welfare gitu ya. Oke, mari kita lanjutkan. Ini mengatur reproduksi. Mengatur reproduksi itu sekarang ada kawin suntik. Tapi yang penting dalam pengaturan reproduksi itu tempatnya mesti nyaman, jangan sampai dia stres, kemudian penanganannya juga tidak kasar. Itu kenapa kok ini kita cantumkan? Karena untuk memasukkan ke kandang jepit mau di IB itu biasanya kayak dipaksa gitu, pemaksaan di sana. Itu akan mempengaruhi dia akan kawin ulang itu kalau gitu. Stres masalahnya gitu kan. Nah, terus kemudian juga yang penting kapan mengawinkan kembali. Ini dokter hewan yang tahu karena ini di ilmu kebidanan ya. Orang kalau nggak tahu begitu udah lahir sebulan kemudian dikawinkan lagi. Itu kan uterusnya belum reposisi dengan bagus, belum sembuh. Ini yang di dalam reproduksi itu yang kita perlu perhatikan. Lalu pemeliharaan ternak bunting ini juga dari pakannya, dari tempatnya itu sangat diperlukan perhatian. Mari lanjut. Nah, ini dia penerapan keserawan ya. Yang gambar atas itu caranya mestinya nurunnya gitu, mestinya. Itu termasuk sudah kita anggap dia melakukan kesalahan. Karena apa? Turun dari mobil tidak kepleset karena dikasih itu, dan orangnya juga tidak menarik terlalu kuat karena dia tinggal di sampingnya. Jadi sapinya tidak takut gitu. Ini kesalahan, ini sepele ya. Dan ini kita awasi biasanya di tempat penjualan sapi. Terus di sebelah sana tuh dinaikkan ke dalam, walaupun itu lebih padat ya, tapi alasan mereka dengan padat kalau belok tidak jatuh. Nah, oke, diterima. Harusnya ada sekat. Tapi yang paling penting dia dikasih tutup. Jadi dia nggak kepanasan, dehidrasi nanti kan.
kesian, rugi kita gitu. Nah, yang berikutnya ini juga sudah ada mulai difiksasi sehingga sapinya goyang-goyang juga tidak jatuh. Jadi kalau jaraknya jauh itu mestinya ada istirahat, kemudian diberi makan minum, begitu saja. Lanjut lagi. Nah, untuk ternak potong ini perlu sesi tersendiri gitu ya. Ini adalah sama seperti tadi bagaimana pengangkutannya, istirahat sebelum dipotong. Itu karena tadi sabta usaha itu dari pilih bibit sampai panen. Nah, kalau kita memanennya ternak potong jadi gini, bagaimana cara menggiring ke lantai potong, bagaimana merestrain gitu ya. Banyak kan di sini nih hasilnya nanti jelek gitu kan, karena apa? Restrainnya tuh kebanting dia gitu, diajak main yudu, ceplak gitu. Ya udah, sapinya udah nggak karu-karuan, kasihan. Kemudian ada pemingsanan tanpa pemingsanan, bagaimana cara penyembelihan. Ini kalau ini sebetulnya menjadi topik sendiri adalah animal welfare di rumah potong gitu. Lanjut kita. Nah, ini permasalahannya. Setelah kita tahu, mari kita gambar itu merupakan memberikan 1000 kata. Ini dia udah tahu ya. Mari kita cek. Gambar atas kiri, apa yang nggak welfare di sana? Siapa bisa menunjukkan? Gambar atas kiri, kok dibilang bermasalah? Apa masalahnya? Siapa lagi? Bantuin. Jadi apa masalahnya? Gambar atas kiri, apa masalahnya di sana? Masalah lo ini. Dia dipaksa naik tapi nggak ada kayak. Iya, bener. Boleh tepuk tangan? Kasih ya, Pak. Oke. Cuma nayangin satu gambar sudah ada ya? Iya, ada dipaksa naik padahal gendut gitu kan sapinya. Apa kira-kira yang terjadi? Bisa patah loh. Dan setelah patah diangkut lama gitu kan, dalam keadaan sakit, dipotong, sudah nggak bagus lagi, kasihan. Terus gambar tengah sama ya, iya dia dipaksa naik. Nah, gambar atas kanan, apa yang terjadi? Ini terjadi loh, ini terjadi. Kayaknya udah dikomplain sama itu. Di mana tidak welfare-nya ini? Kan ekonomis, sekali ngangkut kan banyak, mindahin. Tapi nggak welfare, di mana? Ayo, tolongin. Apa menurut pendapatnya? Hebat, tolongin. Kelihatan nggak? Oh, nggak kelihatan. Oh ya, kelihatan. Oh ya. Itu sih kelihatannya kepala sapinya tuh ditaruh di atas gitu, jadi kayak tergantung. Ya. Dan juga nggak ada sekatnya, jadi didempet-dempetin gitu. Oke, terima kasih ya, aku tepuk tangan. Nah, ini memindahkan, gimana cara membesarkan ya, kok memang betul loh, kayaknya nggak kelihatan ya dari sini. Tapi saya tuh masih lihat gitu loh, makanya saya pede aja gitu kan. Loh, aku lihat. Oke, bisa di-zoom nggak? Bisa digedein nggak, Mbak? Ini itu kelihatan ya. Terima kasih banyak. Ini kalau IT-nya canggih gitu, kenapa nggak bisa ya? Tahu nggak? Memindahkan dari atas truk ke kapal itu mau diangkut loh. Tahu bagaimana? Hidungnya diangkat berapa ekor? 1, 2, 3 ekor. Ekonomis kelihatannya, tapi laporannya ada yang mati gitu loh. Ya kan? Ini masalah buat kami para peternak ini. Jadi masalah. Ini terjadi ini ya. Jadi masalah. Oke, mari kita lanjut, turun lagi ya. Nah, siapa pernah melihat ini? Banyak kan? Gini loh. Jadi pas di lampu merah, saya juga naik motor. Lampu merah, itu saya lihat seperti ini. Ini saya yakin dagingnya banyak yang memarka. Mungkin kakinya sudah patah-patah. Jadi saya makan sop kaki ayam itu patah kakinya ya kan, dan seterusnya. Mari kita lanjut ke sebelahnya kan. Nah, ini lagi kan, kalau ini sudah masalah dari dulu ya, untuk petelur dan broiler ini masalah dari dulu ya. Nah sebetulnya walaupun nggak bisa bikin range, kita tuh
menyuluhkan bahwa populasinya jangan sebanyak itu, dan kemudian ayam petelur itu jangan cuma gini aja makan sama bertelur ya kan, harusnya dia juga masih bisa kek atau ya gini dikit sayapnya gitu loh ya. Tapi terjadi begitu di lapangan ini, masih banyak di seluruh kabupaten ada. Sama juga dengan yang di sana itu, yang putih itu, yang broiler, dia sampai nggak bisa pergi, tetap nggak bisa jalan, berdesakan gitu. Kadang-kadang berdiri pun dia tidak mampu kakinya untuk mengangkat badannya, apa kegemukan kurang berat gitu ya. Jadi kayaknya banyak timbunan, dan itu nanti ke manusia loh, kolesterol kali apa ya gitu ya. Mari kita lanjutkan lagi. Jadi permasalahannya, nah apa sih dari semua kejadian? Topiknya adalah masyarakat itu belum mengerti manfaat keserauan. Terus terang aja, karena kurang kampanyenya. Jadi nanti mari kita berkampanye gitu ya. Terus yang kedua, mau untung lebih banyak. Dia pikir untung lebih banyak, padahal dia nggak tahu kalau, makanya perlu juga penelitian banyak nih. Nanti kita publikasikan itu ke masyarakat, kita suluhkan. Ini loh, kalau gini menurutmu untung lebih banyak ya. Kayaknya ayam yang bertelur itu dengan 10, kau pikir satu periode semuanya bertelur 10. Karena dia stres nggak telur loh. Tapi kau isi 5-5-nya itu bertelur karena dia happy gitu kan. Itu yang belum tersosialisasikan. Terus gini, satu lagi ini ya. Orang itu kayaknya belum menghargai bahwa ternak itu sebagai makhluk bernyawa. Superiornya orang itu terlalu ditinggikan gitu loh. Jadi nggak apa-apa loh kita menyembelih hewan ya. Kita nggak usah lah pakai disepak-sepak gitu ya waktu menggiring. Ada, sebetulnya kita bersyukur sama berterima kasih sama hewan yang mau dipotong. Makanya bagaimana kita mengantarkan dia dengan bagus gitu loh mestinya. Jadi ya karena ada juga loh kecelakaan pada tukang potong, begitu menarik, ya sapinya berontak, seruduk dia gitu. Karena coba diperlakukan baik gitu, dia nggak akan berontak seperti itu. Oke. Ada yang komplain begini permasalahannya, atau mau nambah masalah? Enggak ya? Baik, kita lanjutkan dulu. Lanjut yuk. Nah, ini dia. Simpulannya apa? Simpulannya dari semua cerita tadi bahwa penerapan kesejahteraan hewan itu bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup ternak dan berdampak pada kualitas hasil, dan itu menguntungkan orang ya yang menerapkan animal welfare. Yang berikutnya sarannya adalah dengan melihat masalah seperti itu supaya dilakukan edukasi secara terus-menerus gitu loh tentang kesejahteraan hewan kepada peternak. Jadi edukasinya tuh terus-menerus gitu. Dan pengalaman saya jadi penyuluh dari tahun 1986. Apakah sudah ada yang lahir? Baiklah. Yang pengalaman dari sana sampai sekarang, ternyata edukasi kita tuh belum terus-menerus. Terus terang aja di pemerintah itu biasanya tergantung proyeknya, tergantung apa tuh tahunan gitu. Makanya bersyukur juga ada penggiat animal welfare. Kalau bisa mari terus-menerus. Saya itu ya mendampingi satu kelompok intensif, baru berubah sedikit, mungkin 40% mindsetnya itu 3 tahun Pak. Ini ayahnya Dokter Karang ini penyuluh juga. Beliau juga mengalami itu. jadi kadang-kadang bosen juga, kadang-kadang sengitan juga gitu. Aduh, nah ya sudah, tapi kita nggak boleh marah karena SOP-nya penyuluh itu tetap tersenyum gitu ya, tetap elegan gitu kan. Nggak apa-apa. Ternyata intensif 3 tahun. Ayo sekarang terus-menerus gitu ya. Seperti tadi di brainwash tentang satu produk clear. Jadi kepalanya clear semua gitu ya. Jadi itu ya harapan saya itu, mari kita semua bergerak gitu. Apa yang bisa kita lakukan gitu saja ya. Siapa tahu nanti punya ternak di rumah atau apa, sedikit-sedikit. Kalau begitu drastis nggak pulang kita. Tinggal namanya kita nggak pulang gitu ya. Karena terus gini, tadi saya tertarik sekali. Mari kita mengompori konsumen. Ada tantangannya juga loh Dok. Jangankan gitu, jangankan animal welfare, yang jelas-jelas bersih higienis saja.
itu pernah ngomporin konsumen, ngomporin pedagang di pasar? Jawabannya apa? Ibu cerewet sekali, orang yang beli mau. Ngomporin konsumennya, yang penting kan harganya murah. Itu loh, mau memar kek, mau apa, kan cuma sedikit memarnya. Harganya yang penting murah, padahal selisih harganya itu paling berapa sih? Paling cuma 500 rupiah, 1000 rupiah. Nah, jadi ini perlu sekali lagi mindset. Yuk kita bergerak bersama, dan itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ada kurangnya nanti ditambahin, Terima kasih.